Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana bi ahsani taqwim wa hadana ila siratil mustaqim wa ila dinihi sabil sa'adati ila jannatihi daim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts ila jami'il alam syahadatan tunjina min 'adzabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil jismi wal maqam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadati bil hikmati wal kalam. Amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi afdalu 'inda Allah min as-salam was-siyam wal hajji wal jihad fi sabilillah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian seiman seagama seakidah, segenap jamaah masjid Miftahus Sa'adah, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajian rutin malam Senin ba'da Isya yang seluruhnya tanpa kecuali bil khusus segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, Bapak Ketua DKM, para tuan guru, para asatidz, para kepala agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan desa setempat, para sesepuh, bapak-bapak, para pemuda, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang al-fakir hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji, baik puji qadim ala qadim, kudus ala qadim, qadim ala kudus, kudus ala kudus, seluruhnya adalah milik Allah. Seluruhnya adalah hak Allah. Allah yang maha terpuji senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Nikmat umur, nikmat sehat, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat. Sehingga alhamdulillah pada malam ini, malam Senin memasuki malam tanggal 28 Muharram 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal
dengan pertolongan Allah dan dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, malam ini kita dapat kembali berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim, duduk bersama-sama di masjid yang kita cintai ini, di majelis ilmu yang mulia ini, semata-mata kita niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya yang hukumnya wajib, di samping juga kita niat iktikaf dengan niat alayya an aktafi paman untuk hadzal masjidil mubaraki lillahi ta'ala. Juga kita niat mensyiarkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang silaturahim dan niat baik yang lainnya, yang mudah-mudahan dengan barokah sababnya kita istiqomah hadir duduk di majelis ini, manakala nanti ajal kematian datang kepada kita, merenggut nyawa kita, semoga meninggal dunia nanti kita dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman, Islam, ihsan yang diterima oleh Allah, membawa amal soleh yang banyak yang diterima oleh Allah, dosa-dosa kita semoga bersih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta, paduka alam ikutan kita, Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau dan tetap istiqomah secara istiqrar, secara kontinu menjalankan segala perintah beliau, juga selalu berusaha menjauhi apa-apa yang dilarang oleh beliau, menghidupkan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita, keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita, saudara-saudara kita, mantu-mantu kita, semuanya, guru-guru kita, murid-murid kita, sahabat-sahabat kita, semoga semuanya mendapatkan syafaat ultima dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arsy Allah dalam keadaan aman, sejahtera, bahagia bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudara yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa a'lakumullah wa a'lakumullah. Jadi lihat ya. Alhamdulillah, taklim rutin kita pada malam ini merupakan pertemuan yang ke-20 telah dibuka oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Syekh bin Al-Bantani. Dan sekarang sebelum kita melanjutkan kajian ilmu fikih dengan referensi kitab Fathul Mu'in, masih membahas sunan dulu. Baik, kita sama-sama istiqomahkan zikir jalalah dulu sebagaimana biasa. Kita baca zikir jalalah, kita istiqomahkan secara berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah
perkara atau faktor yang menyebabkan seseorang hatinya menjadi keras yang disebut qaswatul qalb, kerasnya hati, bahkan lebih keras daripada kerasnya batu. Kalau hati sudah menjadi keras, maka susah dinasihatin. Nah, salah satu di antara faktor penyebab hati menjadi keras adalah apabila lewat dari 40 hari kita tidak hadir di majelis ilmu, tidak mau duduk hadir di pengajian. Ini bisa menyebabkan hati kita menjadi keras. Sedangkan orang yang hatinya keras, kata Nabi, itu jauh dari rahmat Allah, jauh dari kasih sayang Allah. Artinya orang tersebut dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah, dan akan mendapatkan azab Allah yang sangat pedih. Apalagi kalau hatinya sampai mati, itu akan sangat berbahaya. Karena mati hati itu tentu lebih berbahaya daripada mati jasadi. Oleh karenanya, supaya hati kita tidak mati, supaya hati kita tidak keras, supaya hati kita tetap dihidupkan oleh Allah, hati kita bercahaya dengan nurullah, dengan cahaya Allah yang tembus ke dalam hati kita. Maka salah satu di antara amalan yang harus kita jaga, yang kita biasakan adalah istiqomah, duduk hadir di majelis ilmu, berkumpul dengan para ulama, berkumpul dengan orang-orang yang alim, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, berkumpul dengan orang-orang yang ahli Al-Quran, ahli berzikir. Insya Allah apabila kita membiasakan hal seperti itu, insya Allah hati kita akan dihidupkan oleh Allah. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda kepada mantu beliau. Siapa mantu beliau? Yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu. Kenapa Sayyidina Ali menggunakan karramallahu wajhahu? Artinya wajahnya dimuliakan oleh Allah. Konon menurut catatan sejarah bahwa Sayyidina Ali sepanjang hidupnya tidak pernah melihat alat vitalnya sendiri, alat kelaminnya sendiri. Beda dengan kita. Kita mau bandingkan lagi di petenan, di bodohan. Maka dari wajahnya dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau saya tadi, kalau Allah wajah, radhiyallahu anhu, wajahnya dimuliakan Allah dan semoga Allah meridhoinya. Sabda beliau Rasulullah kepada Sayyidina Ali, kata Nabi, ya Ali, wahai Ali, ijabah alal mukmini, ija apabila Allah lewat alal mukmini, atas orang yang beriman, atas orang mukmin. Ya Ali, ija Allah alal mukmini, wahai Ali, apabila lewat atas orang mukmin, atas orang beriman, opo arba'una sabahan,
40 hari, 40 pagi. Walam yujalisil ulama, dan ia tidak mau duduk berkumpul dengan para ulama, di antaranya duduk berkumpul di majelis ilmu. Nah, apabila lewat dari 40 hari kita tidak hadir di majelis ilmu, kata Nabi, wasaqalbu, niscaya ia hatinya akan menjadi keras. Hatinya akan menjadi keras. Wajah surah alal kabair, dan akan mudah baginya untuk akan tergelincir baginya untuk melakukan al-kabair, dosa-dosa besar. Kata Nabi, li'annal ilma hayatul qalbi, karena sesungguhnya ilmu agama itu adalah kehidupan hati. Artinya hati kita akan menjadi hidup, dihidupkan oleh Allah dengan sebab ilmu agama. Hati kita tidak akan mati, tidak akan keras. Hati kita akan bersinar, bercahaya dengan sebab ilmu agama. Karena al-ilmu nur fil qalbi, ilmu itu adalah cahaya di dalam hati, ilmu agama. Dan ilmu itu hayatul qalbi, kehidupan hati. Jadi yuk kita jaga supaya hati kita jangan sampai mati, karena mati hati itu berbahaya. Yuk kita jaga supaya hati kita tidak mengeras, tidak membaku. Kita jaga di antaranya dengan cara istiqomah, hadir, duduk berkumpul di majelis ilmu atau di majelis zikir. Pokoknya di perkumpulan orang-orang soleh, di perkumpulan para ulama, orang-orang alim. Dan insya Allah selain dari itu hati kita akan menjadi lunak, lain, lembut, latif. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah, makanya kita harus bersyukur apabila kita oleh Allah diberikan pertolongan, diposisikan, dimudahkan untuk melangkahkan kedua telapak kaki kita dari rumah kita masing-masing berkumpul di majelis ilmu. Itu adalah merupakan karunia Allah yang besar yang patut kita syukuri. Hal itu jangan dianggap remeh. Kalau kita selalu diberikan pertolongan untuk mudah hadir di majelis ilmu, itu suatu pertanda bahwa Allah menghendaki kita nanti meninggal dunia husnul khotimah. Allah menghendaki demikian. Jangan sampai Allah yang menghendaki kita meninggal dunia husnul khotimah, tapi kitanya nggak mau. Nah, kagak nyambung. Salah satu di antara tandanya bahwa Allah menghendaki kita nanti meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah adalah kita istiqomah hadir di majelis ilmu. Sebagaimana dalam hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, awas jangan sampai salah bacanya ya. Jadi mayuridillahu bukan mayuridillaha, salah. Sebab itu kedudukan kalimatnya tadi bukannya jadi pakil dari pikir yang dapat yurid. Jadi kalau ada yang baca mayuridillah itu salah. Kalau baca nasab menurut ilmu nahwu, yurid itu pikir, dorek. Kemudian Allah jadi pakilnya, pakil marfu pikir wala rafi damatun jawratun bi akhiri di anau ismu murad.
Jangan baca DDR salah itu Quran, kalau jalan jelas. Nah, kadang-kadang ada yang membaca jalan Alhamdulillah, membaca DDR itu salah, nggak sesuai dengan Al-Quran. Jadi kalau kita baca Quran, baca hadis jangan sampai salah, jangan sembarangan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kata Nabi dalam hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man yuridillahu badaraka bihi khairan yufaqihu fid-din." Man, barang siapa, yurid itu jajem, tapi kalau diwasolkan ke lafaz Allah, sukunya boleh diganti dengan kasroh, yuridillah. Man, barang siapa yurid, yang menghendaki, sopo akhir Allahu Gusti Allah, bihi kepada si man, kepada si khairan akan kebaikan. Jadi barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan baginya, kebaikan di sini menurut sebagian para ulama adalah meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Mati yang terbaik disebut husnul khotimah, berarti Allah menghendaki kebaikan. Jadi barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik hidupnya, menjadi baik akhir hayatnya, yakni husnul khotimah, yufaqihu fiddin, maka niscaya Allah akan memberinya paham kepadanya dalam ilmu agama. Insya Allah sedikit demi sedikit, dengan penuh kesabaran, dengan penuh keistiqomahan, kalau kita sering istiqomah duduk di majelis ilmu, insya Allah step by step, qalilan qalilan, sedikit-sedikit lama-lama, insya Allah ilmunya bertambah, ujung-ujungnya jadi paham tentang agama. Logikanya bagaimana mungkin seseorang paham tentang agama kalau tidak mau belajar agama? Nah, salah satu di antara majlis yang di majlis tersebut disampaikan hukum-hukum agama, ilmu-ilmu agama, keterangan-keterangan agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis adalah duduk di majlis ilmu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini sebagaimana diterangkan di dalam kitab Al-Jawharatul Faridah halaman 503. Kitab Al-Jawharatul Faridah halaman 503 diterangkan qala telah bertutur kata sapa al-allamatu wong kang akeh ilmune, orang yang banyak ilmunya disebut al-allamah. Kalau al-alim orang yang berilmu, kalau al-allamah orang yang banyak ilmunya. Al-alim, al-allamah
Lah kalau nggak bisa untuk dibaca, kalau belajar, kalau kapan bisanya? Aw annalahu masagilun, atau dengan alasan bahwasanya ia sibuk, sibuk begini, sibuk begitu, sehingga itu semuanya dijadikan alasan untuk tidak bisa hadir di majlis ilmu. Nah, itu nggak boleh katanya. Kata Syekh Zaid Al-Madkhali, akan tetapi ia harus menjadikan fi'rasil qaimati bagian dari jadwal kegiatannya yang utama adalah at-tafaqquhi fi dinillah. At-tafaqquhi fi dinillah adalah memahami atau belajar di dalam ilmu agama Allah wa nasrahu ma'alimahu, dan ia menyebarkan ilmu tersebut setelah ia mendapatkan ilmu itu. Sebarkan lagi minimal kepada istri, pada anak, ponakan, saudara-saudara, sampaikan. Kita niat sedekah ilmu. Para jamaah, karena sebenarnya kewajiban menyampaikan ajaran itu adalah kewajiban setiap pribadi muslim sesuai kapasitas masing-masing, sesuai kemampuan masing-masing, sesuai haknya masing-masing. Setiap pribadi muslim berkewajiban untuk menyampaikan ajaran Islam, untuk menyampaikan syariat Islam. Artinya berdakwah, menyampaikan syariat Islam, menyampaikan ajaran Islam bukan hanya kewajiban para ulama saja, bukan hanya kewajiban para asatidz saja, bukan hanya kewajiban orang-orang alim saja. Akan tetapi setiap pribadi muslim wajib untuk balighu anni walau ayat. Sampaikan oleh kalian anni dariku, kata Nabi, walau ayat, walaupun hanya satu ayat, sampaikan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir, juga saudara-saudara kita yang belum sempat bisa hadir, mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah dijadikan orang-orang yang selalu istiqomah hadir untuk majelis ilmu dengan nyaman, dengan tenang. Ilmu kita ditambah oleh Allah dengan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang serta hidayah, ilmu yang dapat mendatangkan berbagai macam kebaikan dan keberkahan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada malam Senin pertemuan taklim yang lalu itu sudah disampaikan sunnah wudu, sunnah wudu al-awwal, yang awal, yang pertama. Mungkin para jamaah juga pasti ingat apa itu. Tusan tasmiyah, disunahkan sebelum wudu membaca tasmiyah atau bismillahirrahmanirrahim. Nah, ucapan bismillahirrahmanirrahim ini disebut kalimat basmalah atau kalimat tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita perhatikan jumlah hurufnya itu ada 19 huruf. Dan kalau kita perhatikan angka 19 itu terdiri dari angka 1 dan angka 9. Dan kalau kita perhatikan lagi angka 1 itu bilangan angka terkecil, angka 9 bilangan angka tertinggi. Kesananya dari sini semua. Nah, artinya baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lanjutkan sunnah wudu yang kedua, ketiga dan seterusnya sampai jam menunjukkan sampai as-saat, itu ada saat tas'ah tamam, sampai jam menunjukkan jam 19 insya Allah. Ini jam berapa sekarang? Ya,
perhatikan dalam kitab Fathul Qorib halaman 5 baris yang ke-18 dari atasnya. Di sini dijelaskan wal madatu ba'da ghuslil kafaini wa yahsulu aslu sunnati fiha bi idkhalil ma'i fil fami. Baik. Wal maudatu mau pakai apa? Dia latihan makhraj dulu. Yang paling pasti mengucapkan rukun adalah baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal madatu dan disunahkan maudhu. Maudhu itu bahasa Arab. Bahasa kitanya adalah berkumur. Cek orang Sunda ketemu. Jadi status hukum berkumur, ketemu, madmadoh di dalam wudu itu sunnah. Sunnah menurut ilmu fikih adalah mayusabu ala fi'lihi wala yunaqabu ala tarkihi. Segala sesuatu apabila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi dalam hal wudu, apabila kita mengerjakan sunnah-sunnah wudu seperti madmadoh atau berkumur, bukan hanya mendapatkan pahala dari berkumur tersebut, karena diiringi dengan doa di situ, juga mengerjakan kesunahan-kesunahan wudu itu fungsinya faedahnya bisa menyempurnakan wudu. Wudu yang kita kerjakan akan menjadi sempurna apabila kita mengerjakan memenuhi padu-padunya wudu dan mengerjakan sunnah-sunnahnya wudu. Sempurnakan yang wajib dengan mengerjakan yang sunnah. Jangan sekali-kali menganggap enteng perkara sunnah. Jangan. Justru itu adalah keuntungan. Sunnah itu untuk dipigal lagi umat sih masyarakat, tapi masyarakat keuntungan rugi bonus ya. Jadi kalau kita hanya mengerjakan yang wajib saja, yang sunnah ditinggalkan, itu ibarat ya tubuh tanpa daging. Kerangkanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'da ghuslil kafain disunahkannya madmadoh atau berkumur ba'da ghuslil kafain sesudah mencuci kedua telapak tangan. Apabila kita sudah selesai mencuci kedua telapak tangan sambil membaca doa Allahumma yadayya mimma asika kulliha, ya Allah peliharalah kedua tanganku dari segala kemaksiatan kepadamu seluruhnya. Nah setelah itu adalah madmadoh, kita disunahkan berkumur. Kemudian wa yahsulu aslu sunnati biha bi idkhalil ma'i fil fami. Wa yahsulu jeung hasil. Wa yahsulu dan hasil atau dapat atau boleh. Opo aslu sunnati asal kesunahan biha ikut tetap ing dalam madmadoh biha di dalam berkumur, yaitu bidkhalil ma dengan cara memasukkan air ngamanjingaken banyu bil kami ikut tetap ing dalam jantung. Nah, gitu. Jadi asal kesunahan
Walaupun enggak dikocok-kocok, enggak diputar-putar tuh air dalam lubang mulut, enggak masalah. Yang penting memasukkan air ke dalam mulut sehingga itu air berada di rongga mulut. Lalu bagaimana kalau umpama dikocok-kocok? Boleh nggak? Boleh. Apalagi harus makan jengkol, makan petai. Kalau bisa, kalau bisa harus makan petai, harus makan jengkol. Jangan langsung wudhu, jangan sholat. Kenapa? Kasihan yang sebelahnya nanti sholatnya nggak khusyuk, terganggu. Ngomong nggak bisa, tapi di hati ngomong saya buang. Kalau bisa, sholat itu nggak ada yang tahu, wangi semuanya. Mulutnya wangi, badannya wangi, bajunya wangi, sorbannya wangi, semuanya wangi. Sunnah, disunah. Tidak boleh, wanginya ada. Tidak boleh. Nah kan, kalau berarti bahasa sendawa ya. Nah, kalau sendawa atau batu atau bersih, ketika dalam keadaan posisi sholat itu usahakan seminimal mungkin. Mulai ada auto yang bersih, kosong. Masih mending masuk mah. Kalau merupakan kalian bahasa jorok, usahakan seminimal mungkin tahan tutup. Nutupnya apa? Guna pakai tangan kiri. Gitu. Jangan apa dia. Jangan. Pokoknya baik sendawa, baik menguap, baik batuk bersih, usahakan kalau lagi dalam keadaan sholat, usahakan ditahan seminimal mungkin, jangan terlalu vulgar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kadang-kadang ada yang sholat muak. Masya Allah. Wibi. Eta, saya tahu dia orang ini berdua nih, muak kayak gua nih. Tahan, kalau gua tahan yang ada suara. Itu saya tahu supaya itu kalau ada orang beriman muaknya bersuara. Baik para jemaah. Kemudian selanjutnya wasawaun ada rohu bihi wa majjahu amna. Wasawaun, dan sama saja. Ada rohu memutarnya air wudhu bihi di dalam mulut. Wa majjahu, atau menyemburkannya, mengeluarkannya amla atau tidak, sama saja. Maksudnya adalah ketika berkumur, apakah mau dikocok-kocok di dalam lubang mulut itu air atau tidak, nggak masalah. Yang penting ukuran paling tidak, paling minimal sekurang-kurangnya berkumur adalah idkhalul ma'i fil fami, memasukkan air ke dalam mulut. Walaupun nggak dikocok-kocok itu sudah jadi berkumur. Walaupun boleh dikocok-kocok nggak masalah. Kemudian fa'in aradal akmalah majjahu, maka jikalau mutawadi, orang yang berwudu ingin sempurna, al-akmalah ingin sempurna berkumur-kumurnya, maka majjahu, maka penyembuhannya mutawadi terhadap air. Jadi airnya dikeluarkan. Boleh dikocok-kocok dulu, setelah itu disempurkan, dikeluarkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sunnah wudu yang kedua. Disunahkan pula ketika kita akan manhoro, akan berkumur, jangan lupa baca doanya, Allahumma skini min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aksan la'au ma'un ba'dahu abada. Allahumma ya Allah, Allahumma skini ya
juga diartikan telaga al-Kautsar. Nah, jadi Allahumma sqini min haudin nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah aku minum dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taksan satu cangkir, satu gelas. La al-ma'un, tidak ada habis. Ba'dahu, setelah meminumnya abadan untuk selama. Atau boleh doanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bahkan doa ini kalau bisa jangan hanya sebatas dibaca ketika akan berkumur. Bahkan Rasulullah memerintahkan kepada kita agar hendaknya kita membaca doa ini setiap selesai sholat 5 waktu. Atau boleh pakai wiridan di dalam setelah selesai sholat. Setelah kita selesai membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika boleh wa ilaika boleh wa ilaika salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta. Jangan mana'ta salah. Mana'ta dari mana'a. Itu mana'a asalnya. Kemudian bukunya ada domain mutakhir balik mutakhir marfu diambil dari situ domain apa kata di mana'ta. Jangan sampai dibaca mana'ta, itu salah. Ada yang kata begitu, salah itu. Lima mana'ta. Wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadda wala yang kamu jajar ini jajar. Nah, baru baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, ini wasiat Rasulullah khususnya kepada sahabat beliau yang bernama Mu'adz bin Jabal, umumnya kepada seluruh umatnya di alam dunia. Beliau berwasiat agar kita tidak meninggalkan doa tersebut setiap selesai sholat 5 waktu. Boleh dijadikan masukan doa tersebut dalam wiridan sholat, dalam wiridan setelah sholat. Diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud an Mu'adzin radhiyallahu anhu, dari sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha, beliau memegang biadi tangannya Mu'adz. Wa qala, lalu beliau bersabda, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi, demi Allah, inni la uhibbuka, sesungguhnya aku benar-benar sayang kepadamu, aku cinta kamu, aku sayang kamu, wahai Mu'adz, kata Rasulullah. Masya Allah. Itu langsung Rasulullah mengatakan demikian kepada Mu'adz. Wallahi, demi Allah, inni la uhibbuka, demi Allah, sungguh aku sayang kepada Mu'adz. Faqala, lalu beliau bersabda, usika ya Mu'adz, aku berwasiat kepada Mu'adz, la tada'anna fi kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. La tada'anna, janganlah sekali-kali engkau meninggalkan wahai Mu'adz. Fi kulli salatin, setiap selesai salat, taqulu, hendaknya engkau mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini doa gampang dihafalnya, enggak terlalu panjang, tapi isinya luar biasa. Apa isinya? Pertama, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir kepadamu. Baik zikir bil lisan, zikir bil qalbi, maupun zikir bil haraka. Baik zikir jahar maupun zikir qalbi. Intinya kita minta tolong kepada Allah agar kita jadikan orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Karena orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah
batin menjadi tentram, jiwa menjadi damai. Ketenangan hati, ketentraman batin, kedamaian jiwa adalah merupakan tangga yang paling utama dan yang paling utama untuk kita bisa meraih bahagia dunia dan akhirat. Bagus kita minta tolong sama Allah agar kita dijadikan orang yang selalu ingat kepada Allah. Kemudian wasyukrika dan bersyukur kepadamu. Maksudnya ya Allah, tolonglah aku untuk selalu bersyukur kepadamu. Sekecil apapun nikmat yang Engkau berikan kepadaku, aku pandai bersyukurnya Allah. Aku terima dengan senang hati, dengan lapang dada. Aku tidak pernah mengeluh, tidak merasa kurang. Itulah orang kaya yang sebenarnya, yang selalu merasa cukup. Tidak pernah merasa cukup. Walaupun kaya banyak hartanya, berlimpah ruah, mau dipantau, mau dijuru, nggak layak diterima, sesuatu. Oh, kalau dong, dua minggu ke selesai. Nah, walaupun hartanya banyak, tapi kalau hatinya selalu merasa kurang, berarti masih miskin. Justru walaupun secara materi hidupnya sederhana, tapi hatinya tak pernah merasa kurang, itulah orang kaya sebenarnya. Al-ghina, laisa ghina an al-raw, innamal ghina ghina nafs. Bukanlah yang dikatakan kaya orang yang banyak hartanya, tapi kaya artinya kaya jiwa, kaya hati. Nah, kalau minta kaya, ya Allah, aku minta kaya hati, kaya amal, kaya sekarang, kaya soleh. Jangan minta kaya ya Allah, aku minta kaya pengen punya kapal 10. Bahaya kalau mobil bahaya pakai orang kaya. Gimana pakai kaya ambil benar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi kita lanjutkan. Wal istinsabu ba'dal mubtadah. Sunnah wudu, bermula sunnah wudu yang ketiga adalah al istinsabu, yaitu istinsyaq. Sini ada dua, tapi sin pertama sin kecil, sin shogir, sin kedua sin besar. Istinsyaq. Istinsyaq. Olah kubro. Ba'dal maut, yaitu beristinsab sesudah madmadoh. Apabila kita sudah beres madmadoh, berkumur, maka selanjutnya kita disunahkan beristinsab. Apa itu istinsab? Menghirup air ke dalam hidung, mencecap air ke dalam hidung, atau menghisap air ke dalam hidung. Itu sunnah wudu. Dan jangan lupa baca doanya, Allahumma arinni raihatal jannati wa anta anni radin. Ya Allah, berikanlah aku wangian surga. Ciumkanlah kepadaku bau harum surga. Wa anta anni radin, dan engkau ridho kepadaku ya Allah. Nah, itu doa ketika kita beristinsab. Nah, yang hafal baca doanya. Kalau yang enggak hafal doanya, enggak dibaca juga enggak apa-apa. Kenapa? Data apa belum namanya? Nah, baru tadi apalin. Pula tidur di kainnya terus tahu dan apa ini baik tak? Ampun Oh, di sekolah PHC kan, ilmu tinggal ngatur deh, versi aslinya bapak logika di sekolah kan. Makanya ada pepatah mengatakan belajar di waktu kecil bagikan
Boleh. Enggak juga nggak apa-apa ya. Misalnya cuma disenggol terus, kita kaitan kalian kita boleh, nggak masalah. Cuma kalau saya biasa bisa, tapi nggak kalau dalam. Ibarat kita mencium ini lah, mencium minyak wangi gitu kan, atau mencium kureng gitu kan, digigit bisa. Tuh, aku senang. Kok kalau mencium itu nggak, kamu bisa ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahina wada akmalana sawahu. Dan apabila orang yang berwudu ingin sempurna, maka orang yang berwudu menyempurnakannya. Menyempurnakan itu bahasa Sundana nyabrengkeun ya. Nyeborkeun lah. Kalau orang Sukabumi itu nyabrengkeun. Terakhir wal jamu dan mengumpulkan atau menggabungkan bainal madmadoti di antara berkumur wal istinsaqi dan beristinsaq atau mencecah air ke dalam hidung afdalu itu lebih afdal, lebih utama. Ini menurut Pak Bukhari. Minal pasti daripada memisahkan bainahuma di antara keduanya. Maksudnya boleh ketika kita berwudu ya sekaligus digabungkan, dibarengkan berkumur dan beristinsaq, berkumur dan memisah air dalam hidung. Itu pun kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, susah, nggak biasa, udah masing-masing aja. Cuma kalau ditanya mana yang lebih afdal, apakah masing-masing berkumur dulu baru beristinsaq atau sekaligus yang berkumur yang beristinsaq digabung? Nah itu yang afdal yang digabung. Itu pun kalau bisa. Tapi kalau saya sendiri terus belum bisa kalau gabung. Karena kepasangan itu. Tapi kalau yang udah biasa insya Allah bisa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bab yang ketiga. Gimana para jamaah? Tahu hujan ya? Tahu hujan. Kalau bawa belum, saya tambah satu lagi nih yang keempat nih. Jadi nggak apa-apa. Muat tambah. Muat amokan. Oh, bukan kita kalau amokan. Aduh, orang itu amokan tuh. Bapak sakit ya. Baik. Kita lanjutkan sunnah wudu yang keempat. Masih ingat yang pertama apa? Membaca tasmiyah. Yang kedua, maha ghuslul sampai mencuci kedua telapak tangannya. Ketiga, mado. Yang keempat istinsaq. Berarti sekarang yang kelima. Yang kelima wal mas'ud jami'ir rasi. Orang yang berwudu atau mutawaddi disunahkan ketika berwudu mas'ud jami'ir rasi, mengusap seluruh kepalanya. Bukankah mengusap